Nah, aku langsung tertarik tuh, apalagi dengar kata cyber security kan kayak, wow keren gitu. Terus kayak langsung aja aku coba daftar gitu. Karena memang, eee, intrusive thoughts aku waktu itu langsung kayak, kayaknya harus harus coba nih. Halo Innovators, ketemu lagi dengan saya Denis Kumara, GM Marketing dari IDS Digital College. Nah, hari ini kebetulan sudah bersama-sama dengan saya salah satu mahasiswa dari IDS Digital College, namanya Excel. Nah, oleh karena itu Excel boleh dong perkenalkan diri dulu, dan kamu dari jurusan apa? Oke. Halo teman-teman, aku Excel, aku dari jurusan Cyber Security tahun 2023 di IDS. Sekarang aku sedang berkuliah semester 5. Ya, gitu. Oke, berarti udah semester 5 ya, Iya. dan Cyber Security. Nah, boleh cerita sedikit nggak sih pengalamannya Excel nih waktu memutuskan untuk berkuliah di IDS nih, mengapa kuliah di IDS? Sebenarnya aku sendiri awalnya lagi bingung waktu itu kuliah di mana. Terus cari-cari di Google dan ketemu website IDS. Terus aku coba daftar dan ternyata lolos waktu itu. Gitu. Terus tiba-tiba aku dapat notification udah keterima, suruh kirim berkas dan semuanya langsung jalan gitu aja. Tiba-tiba udah langsung kuliah aja gitu. Oke, nah waktu itu posisinya kuliah sambil bekerja rencananya atau gimana? Nah, waktu aku memutuskan buat kuliah, aku sebenarnya lagi bekerja di salah satu apotek di daerah Jakarta Pusat. Terus, karena memang jadwal kuliahnya itu malam, dan waktu itu aku masih full dari Senin sampai Sabtu kuliahnya, aku sempat komunikasi sama kepala outlet, dan ternyata memang dari shift-nya sendiri tidak bisa dirubah. Jadi akhirnya aku memutuskan keluar dari apotek dan mengambil kerjaan sampingan yang lain gitu, kayak ojek online gitu. Oke, nah waktu di apotek tuh berarti bekerjanya sebagai apa? Sebagai asisten apoteker. Oh, sebagai asisten apoteker. Iya, karena memang SMK aku itu SMK farmasi. Oh, SMK kamu farmasi. Iya. Kamu berarti udah waktu itu sempat bekerja jadi asisten apoteker. Nah, tapi abis itu ngambil kuliahnya nih di bidang IT nih. Iya. Nah, menarik nih Innovators. Kira-kira boleh nggak diceritain kenapa sih kok SMK-nya farmasi, tapi akhirnya memutuskan untuk ambil kuliahnya IT nih, Cyber Security? Sebenarnya dari aku sekolah sendiri, aku memang udah tertarik sama IT. Cuman waktu aku lulus SMP itu kan memang pada saat COVID ya. Waktu itu baru awal-awal COVID tahun 2020. Nah, kebetulan sepupu aku itu lagi sekolah di farmasi dan akses termudah yang bisa aku capai waktu itu ya SMK farmasi. Nah, tapi setelah lulus, karena dari farmasi sendiri dia cukup luas jangkauannya, jadi nggak harus kita ambil farmasi lagi, memang bidang kuliahnya gitu. Nah, akhirnya aku memutuskan buat ambil IT. Oke. Nah, waktu itu tahu IDS dari mana, Sob? Itu tadi aku lagi coba cari-cari kampus, terus aku ketemu di Google. Oh, jadi ketemu waktu googling lah ya, Iya. waktu browsing, terus Iya. ketemu ada IDS. Betul. Nah, pertama kali kamu tahu, oh ketemu nih ada satu website IDS gitu. Kesanmu gimana? Oh ini emang kampus yang saya sedang cari atau gimana? Kebetulan pas lihat jurusannya waktu itu pilihannya adalah Cyber Security dan Software Engineering. Iya. Iya. Nah, aku langsung tertarik tuh, apalagi dengar kata Cyber Security kan kayak, wow keren gitu. Terus kayak langsung aja aku coba daftar gitu. Karena memang intrusive thoughts aku waktu itu langsung kayak, kayaknya harus coba nih gitu. Oke, menarik. Jadi begitu udah lihat, terus semakin penasaran mungkin ya, dan emang wah kayaknya sangat menarik nih cyber security dan langsung apply. Iya. Oke. Nah, berarti waktu itu kalau 2023 kamu masuk gitu ya, berarti udah setelah COVID ya harusnya. Iya, betul. Oke. Nah, tadi kan kamu udah sempat cerita nih, kamu sempat bekerja di apotek sebagai asisten apoteker. Iya. Tapi karena mungkin shiftingnya kurang bisa fleksibel dan sebagainya, akhirnya kamu
mencari pekerjaan lain. Iya. Oke, nah boleh nggak diceritain? Sebenarnya berarti bisa dikatakan kamu kuliah dengan biaya sendiri atau bagaimana? Waktu itu kebetulan aku mengajukan untuk beasiswa KIP dan lolos di sini, sempat dibantu. Di angkatan aku itu kalau tidak salah penerima KIP itu ada 3 orang, tapi yang 2-nya ini mereka keluar dikarenakan pekerjaan, dan yang masih bertahan sampai sekarang itu aku. Oke, berarti konsisten ya. Iya. Oke, nah sekarang kerjaannya apa nih sambil kuliah? Gimana? Ya kayak yang tadi aku bilang, aku isi dengan ojek online aja sih. Aku sekarang jadi driver Shopee Food. Oke, Iya. kenapa memilih jadi driver Shopee Food? Karena memang dari waktunya sendiri kan jadwal kuliahnya malam, dan dari pagi sampai sorenya aku masih banyak waktu luang. Jadi akhirnya aku memutuskan ya udah aku ambil driver Shopee Food aja, karena memang itu kan kita tinggal aktifin aplikasi, orderan masuk, kalau seandainya kita mau stop tinggal matiin aplikasinya. Oke, biasanya nih kalau kita ngobrol ya jadi driver Shopee Food ya gitu. Iya. Satu hari tuh bisa dapat berapa sih order makanan? Tergantung ini sih, jam padatnya. Kita ambil start, misalkan aku biasanya tuh jam 10. Jam 10 itu yang masuk langsung orderan Shopee instan, paket gitu. Nanti mulai jam 11, jam 12 masuk ke daerah perkantoran kayak Sudirman, terus Kemang gitu. Nah itu baru dapat orderan makanan. Kira-kira per hari tuh paling banyak aku biasanya ambil sekitar sampai 150.000 lah bisa dapat uangnya gitu. Oke. Iya, karena sekitar jam 3 aku sudah harus stop dan siap untuk kuliah kan. Oke. Iya. Oke. Kamu tinggal di daerah mana? Aku tinggal di daerah Duri Kepak, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Oh, oke. Tapi ngambil job Shopee Food-nya berarti daerah pusat, selatan gitu. Macam-macam sih, tergantung orderannya. Biasanya kalau dia antar kota udah keluar dari Jakarta itu uangnya lumayan besar gitu, bisa di atas 50.000. Tapi kalau masih daerah Jakarta, kalau pindah antar kota kayak Jakarta Barat, Jakarta Selatan, itu dia masih 40.000, 30.000 gitu. Kalau di dalam kota di sekitar Jakarta Barat ya dia 11.000. Jadi biasanya aku ambil yang masuk aja gitu. Oke. Tapi pokoknya kamu set gitu ya, pagi sampai jam 3 maksimal. Karena setelah itu mesti ngurusin kuliah. Betul. Kayak gitu. Nah, oke. Nah, itu kan kamu udah berarti bisa membagi waktu sebenarnya ya. Iya. Antara pekerjaan dan perkuliahan kamu. Nah, sekarang mungkin aku boleh tanya-tanya lagi nih di cyber security. Gimana cara kamu tadi kan kalau dari pagi sampai sore lah bisa dibilangnya kamu tuh fokus bekerja, habis itu baru kuliah. Iya. Kan kuliah banyak project dan banyak tugas-tugas juga nih. Iya. Bagaimana kamu mengatur waktunya tuh, Asal? Biasanya sih aku sambil menyempatkan, karena kan kuliahnya paling malam itu sampai jam 9:30 ya. Jam 9:30. Nah selesai kuliah, aku ada waktu 1 jam 2 jam buat nyelesain tugas hari itu gitu. Jadi jangan sampai tugasnya menumpuk ke hari berikutnya, karena udah nggak ada waktu lagi buat ngerjain, kecuali Sabtu atau Minggu. Karena Sabtu juga ada kuliah sampai jam 3, sisanya kosong, jadi aku bisa ngerjain tugas di hari itu atau minggu sore, minggu pagi gitu. Oke. Nah, menurut Excel sendiri sebenarnya seberapa penting sih fungsi atau manfaat kita itu harus kuliah nih sebenarnya gitu. Karena kan tadi kamu sampai cerita ya ada beberapa temanmu kan gugur nih belum sampai lulus gitu. Kamu salah satu yang konsisten gitu. Nah, sebenarnya menurut Excel sendiri seberapa penting kita harus kuliah? Menurut aku urgensinya sangat penting sih, karena dari status kita sebagai pekerja, kalau kita cuma lulusan SMK itu secara gaji memang kita bisa lebih besar lah, tergantung dari seberapa lama
pengabdian kita. Tapi kalau dari jenjang karir, ya kita akan stagnan di situ aja gitu. Kecuali dibantu dengan gelar dari kuliah seperti sarjana gitu. Oke. Nah, Excel sendiri pernah nggak merasa nih ada pressure gitu ya, atau ada momen dimana wah kayaknya overwhelmed banget nih, mulai kewalahan nih, harus paginya kerja, terus abis itu malamnya kuliah dan harus ngerjain project lagi atau tugas. Pernah punya experience kayak gitu? Pastinya pernah ya, karena awal-awal apalagi aku tuh kayak susah beradaptasinya memang gitu. Jadi waktu itu aku ngerasa cukup penuh aja gitu. Oke. Nah, tadi kan kamu bilang sangat tertarik gitu karena ada cyber security gitu ya di IDS. Nah, setelah kamu join kuliah di IDS, gimana kesannya kamu, experience-nya kamu belajar cyber security itu susah nggak sih gitu, atau apa perasaannya? Sebenarnya kalau dari belajarnya sendiri, dari dosen-dosen sebenarnya sudah cukup, tapi dari mahasiswanya memang harus mengulik sendiri lagi, karena kan memang waktu pembelajaran kita terbatas ya. Kalau semuanya dijelasin mulai dari teori dan cara prakteknya, itu memang tidak cukup. Jadi kalau dari saya sendiri biasanya saya kulik-kulik lagi di luar, saya coba-coba sendiri gitu, saya praktek sendiri, atau saya tanya teman, karena banyak teman-teman saya itu memang mereka juga sudah berprofesi di bidang tersebut, jadi kita saling belajar aja. Oke. Jadi sebenarnya teman-teman yang kuliah di IDS itu juga udah banyak yang bekerja ya sebenarnya. Iya, betul. Oke, makanya mengambil kelas malam. Iya. Oke, ya. Excel, pernah nggak sih dari pengalaman kamu nih, kan kamu udah belajar cyber security paling enggak udah ini semester kelima kan berarti. Iya. Pernah nggak terpikirkan, karena cyber security biasanya kan kita belajar tentang data dan sebagainya gitu kan. Iya. Pernah nggak terpikirkan, ini kayaknya kalau nanti bikin aplikasi nih ojol atau aplikasi order food, kayaknya harus ditambahin fitur ini deh, misalnya untuk menjaga data privacy misalnya, atau sesuatu yang related dari kuliah kamu yang tiba-tiba kamu kepikiran kayaknya kalau kerja harusnya begini deh gitu. Itu udah ada beberapa ide, kayak mulai dari misalnya yang paling gampang, karena kan aku juga ikut beberapa kegiatan di luar. Absensinya aku mau coba bikin aplikasi pakai biometrik, face scanner dan lain-lain, terus nanti datanya bisa dienkripsi. Nah, yang kayak gitu-gitu kan aku dapetinnya dari kuliah gitu. Oke. Iya, itu yang aku coba praktekin di kehidupan sehari-hari dan aku mau coba implementasikan. Oke. Nah, karena kamu kuliah di bidang IT nih atau teknologi, menurut kamu AI itu ancaman nggak sih buat kamu? Sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan justru sebenarnya bukan ancaman ya, karena AI itu kan bentuknya support gitu. Jadi kalau ya tergantung dari orangnya sendiri sih, kalau memang dianya tidak punya kemampuan apa-apa dan semuanya hanya mengandalkan AI, justru itu ancaman buat dia gitu. Oke. Iya. Gitu. Jadi pada dasarnya kita memang harus sudah mengerti apa yang kita lakukan, apa yang mau kita buat, maka kita dibantu support dari AI gitu. Oke. Iya, kayak gitu. Ya. Oke, nah mungkin nih terakhir ya, Excel, boleh dong, mungkin di luar sana nih banyak teman-teman juga yang sekarang lagi bekerja gitu ya. Iya. Lulusannya SMA atau SMK gitu, belum kuliah. Boleh dong kasih encourage atau kasih dorongan supaya teman-teman bisa kuliah juga gitu. Dan apalagi kalau misalnya tadi kamu bilang kuliah di IDS, kelasnya malam dan sebagainya gitu, memang untuk kelas karyawan gitu ya. Mungkin boleh disampaikan supportnya seperti apa? Oke. Kalau dari aku buat teman-teman semua yang mungkin masih sekolah dan bingung memilih kuliah, mau kuliah atau enggak gitu. Kuliah itu penting buat naikin jenjang karir seperti yang aku bilang. Jadi kalau teman-teman punya kesempatan, maka lakukan. Dimanapun dan kapanpun, berapapun chance buat dapat kesempatan itu, teman-teman harus ambil. Karena itu penting banget buat masa depan teman-teman. Udah, gitu aja sih dari aku.
Oke, thank you Axel untuk waktunya sekali lagi udah ngobrol-ngobrol di Idea Talk gitu ya. Dan hai para innovators, nantikan juga untuk episode-episode berikutnya. Dadah!